satu bisa dijawab. Jawab cara menjawabnya adalah kirim ke chat, kirim ke saya ya, KPM Ardianto, jangan ke everyone. Nanti akan saya sebutkan apakah jawaban Bapak Ibu sudah tepat atau belum. Nomor satu diketahui A banding B sama dengan 4:3. Nilai dari A plus B per A kurangi B sama dengan. Jawabannya bisa dikirim lewat chat ke KPM Ardianto. Nanti akan saya sebutkan ya, jawaban Bapak Ibu apakah sudah tepat atau belum. Belum ada yang jawab ini Bapak Ibu? Ya, Bu Ajeng, jawabannya di ini Bu ya. Saya chat ya. Nah, jangan ke everyone. Kalau ke everyone saya tidak respon benar atau salah, karena yang lain jadi tahu nanti. Oke. Ibu-ibu yang lain, ada yang sudah mencoba menghitung? Oke. Kalau tidak ada lagi yang menjawab, saya bahas ya, Bapak Ibu. Mungkin ini tidak bisa sambil mengerjakan kali ya. Misalnya sambil mendengarkan saja. Oke, untuk nomor satu, ini Bu Ajeng sudah benar ya. Jawabannya 7. Jadi kalau perbandingan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa langsung tinggal masukkan angkanya saja. Ya, karena kalaupun kita misalnya A banding B-nya 4:3. Misalnya angka sebenarnya adalah 8 sama 6. Atau misalnya dikali 3, 12 dan 9. Itu tidak akan mempengaruhi hasil A tambah B per A dikurangi B. Nah, di sini dimasukkan saja itu jawabannya 7 ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 2. Jarak dari kota A ke kota B adalah 210 kilometer. Ayah mengendarai motor dari kota A dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Jika ayah berangkat pukul 6:30, pukul berapa ayah tiba di kota B? Ini masih simpel ya soalnya ya. Yang awal-awal tuh memang soalnya simpel Bapak Ibu ya. Mudah lah, kategorinya mudah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan soal, usahakan fokus dan benar di soal awal. Karena OGM ini nilainya sama setiap soal. Tidak ada perbedaan. Nah, mau Bapak Ibu mengerjakan soal yang sulit dan yang mudah itu nilainya sama. Betul 4, salah -1. Jadi kalau bisa di soal-soal awal dimaksimalkan untuk menjawab dengan benar. Silakan nomor 2 yang sudah ketemu bisa di chat.
Oke, yang jawabannya 9.30 coba lagi. Ibu Novita sudah betul. Ya, Bu Ajeng sudah betul. Jadi ini konsep kecepatan, waktu dan jarak ya. Harus diingat-ingat nih Bapak Ibu. Karena banyak sekali model soal yang kaitannya dengan jarak, waktu dan kecepatan dengan berbagai variasinya ya. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang perlu persamaan kompleks, ada yang sederhana seperti ini gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu hubungan antara kecepatan, waktu dan jarak. Paling mudah adalah tinggal lihat kecepatan itu saja Bapak Ibu. Kecepatan itu kan rumus atau misalnya kita dengar kan kilometer per jam. Nah, itu kan kecepatan tuh. Satuannya kilometer per jam atau meter per second ya. Sebenarnya itu adalah melambangkan bahwa kecepatan adalah kilometer, yaitu jarak, dibagi jam, itu waktu. Nanti tinggal dibolak-balik saja kalau ditanya waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau ditanya kecepatan, jarak dibagi waktu. Ya, kalau ditanya jarak, berarti waktu dikali kecepatan. Ya, Pak Abi Rais, betul ya. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Tiga orang dari lima peserta. Oke, Ibu Yuni betul. Oke, tinggal Pak Aris ya. Pak Aris, apakah mencoba menghitung? Ingin menjawab? Oke, sambil kita bahas ya. Oke, berarti tadi sudah saya sebutkan ya hubungannya. Kalau yang ditanya adalah waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kecepatan, jarak dibagi waktu, waktu jarak dibagi kecepatan, jarak waktu dikali kecepatan. Nah, ini Bapak Ibu ya konsep awalnya yang harus dipahami betul untuk tipe soal seperti ini. Dan nanti kita tahu jaraknya 210 dibagi 10 karena ini sudah kilometer dan kilometer per jam berarti sudah bisa langsung dibagi. Terkadang ada saja yang tidak pas, misalnya ininya kilometer, ininya meter atau kebalikannya. Maka itu harus disamakan Bapak Ibu. Tentunya nanti waktunya mengikuti satuan yang di sini. Kalau memang di sini jam, berarti hasilnya dalam jam. Tapi kalau di sininya misalnya detik, ya biasanya dalam meter ya. Itu nanti juga eh, dalam detik seperti itu. Nah, hasilnya adalah 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Tinggal kita tambahkan ke waktu berangkat. Nah, 3 jam 30 plus 3 jam 30 hasilnya aja jam 10. Baik. Ini soal ya Bapak Ibu ya. Terkadang anak tuh ada saja yang kritis ya. Pak nggak mungkin Pak berangkat 60 kilometer per jam terus kan ada ngerem, ada macet ya. Ya itu pada faktanya seperti itu ya. Tapi secara teori kalau jaraknya 210, kecepatan rata-ratanya 60 kilometer, maka akan sampai dalam 3,5 jam. Tapi di lapangan pasti banyak faktor ya. Faktor macet, faktor eh, lampu merah, dan faktor lainnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 3. Diketahui N itu adalah bilangan ABBC, merupakan bilangan 4 angka terbesar yang hasil kali angka-angkanya itu 150. Jadi kalau dikalikan nih A, B, B, C itu angka-angkanya dikalikan itu hasilnya 150. Dengan catatan A, B, B, C-nya itu merupakan bilangan terbesar ya. Karena yang jadi 150 itu ada banyak Bapak Ibu. Tidak hanya satu jawaban. Nah, ini yang versi terbesarnya. Yang ditanya berapakah nilai dari A tambah B tambah C. Tentunya di situ B-nya 2 kali berarti angkanya sama ya.
17 cek lagi. Jawabannya 17 cek lagi. Adalah bilangan 4 angka terbesar yang hasil kalinya, berarti kalau ada kata-kata seperti itu artinya ada bilangan 4 angka lain yang kalau dikalikan angka-angkanya itu hasilnya 150, tapi bukan yang terbesar. Cluenya gini Bapak Ibu, kita cari dulu faktor ya. Faktor dari 150. Itu cluenya. Nanti kalau ada yang bilangan 2 angka bisa kita pecah. Ini kan jadi 4 perkalian 4 angka ya. A kali B kali B kali C. Bisa satu ya. Yang pasti ini satu angka ya. Setiap huruf ini mewakili satu angka. Jadi logikanya bilangan A adalah bilangan satu angka faktor dari 150 yang terbesar. Ah ya. Ya, betul. Pak Abirai sudah betul. Betul sekali. Sip. Yang jawaban yang kedua sudah betul. Betul sekali. 15 cek lagi. Bisa jadi jawaban Bapak Ibu benar, tapi ketika menyusun A, B, B, C-nya itu sebenarnya bukan bilangan terbesar. Tapi ketika dikalikan angka-angkanya memang hasilnya 150 bisa jadi. Contoh misalnya hasil kali dua bilangan 6. Kan bisa 6 kali satu, bisa 2 kali 3. Jadi bisa bilangannya 61, 16, 23, 32 ya. Yang terbesar berapa? Yang terbesar 61. Nah itu kasusnya. Nah ini A, B, B, C-nya bilangan terbesar yang mungkin ketika angka-angkanya dikalikan jadi hasilnya 150. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Oke, Ibu Novita betul. Ya, sudah 2 orang, betul. 10 cek lagi. Jawabannya 10 cek lagi. Sampai jam 4.20 ya, Bapak Ibu kita bahas ya. 1 menit lagi.
Oke, sudah 420 ya, Bapak Ibu. Kita bahas. Oke, digit pertama tadi sudah saya spill ya, bahwa harus merupakan faktor dari 150 bilangan satu angka yang terbesar. Nah, itu adalah 6 Bapak Ibu. Ya, Ibu Yuni betul. Oke, 6. Nah, untuk tiga angka sisanya, kita tinggal bagi aja 150 dibagi 6. Itu 25. Nah, menyusun 25 dari perkalian tiga bilangan itu satu-satunya yang mungkin hanya 5 kali 5 kali satu. Maka BC-nya adalah 551. Nah, jadi bilangannya itu sebenarnya adalah 6.551. Sehingga A tambah B tambah C-nya itu 6 tambah 5 tambah satu jadi 12. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah oke sih, sudah banyak yang betul. Silakan kalau mau di screenshot Bapak Ibu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next kita soal nomor 4. Pada suatu reuni sekolah, setiap orang berjabat tangan dengan orang lain tepat satu kali. Jika total ada 55 jabat tangan, berapa banyak orang yang menghadiri reuni tersebut? Ini konsep ini bisa dipakai juga dalam pertandingan ya. Misalnya ada sebuah turnamen, ada beberapa tim, setiap tim bertemu satu kali. Terjadi berapa pertandingan, berapa banyak tim itu juga sama ya Bapak Ibu konsepnya. Ibu Novita betul. Oke, coba gini Bapak Ibu ya kita buat kasus ya. Kalau orangnya ada satu ya, kalau orangnya ada satu, ini kan tidak mungkin ada ini apa ya, jabat tangan ya, kecuali dengan tangannya sendiri. Tapi itu tidak kita hitung. Titik nol. Nah, kalau orangnya dua, ya kalau orangnya satu kan nol nih. Ini jabat ya, jabat. Nanti ada versi bagusnya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya hapus. Kalau orangnya dua, ada berapa jabat tangan Bapak Ibu? Kalau orangnya dua ada berapa? Ada satu kan ya? Oke. Misalnya A, B. A sama B. Kalau orangnya tiga, ada berapa? Kalau orangnya tiga, ada tiga jabat tangan. A sama B, B sama C, A sama C. Kalau orangnya empat, itu ada enam. A, B, A, C, A, D, terus B, C, B, D, sama C, D. Oke.
Bapak Abi Rais sama Ibu Yuni betul. Sudah 3 orang betul ya. Nah, sebenarnya dari sini tuh kita ada polanya Bapak Ibu ya. 3 itu didapat dari mana? Dari 1 ditambah 2. Jadi kalau ini 1 tambah 2, berarti ini 1 tambah 2 tambah 3. Polanya seperti itu. Nah, kita tinggal cari nih. 1 tambah 2 sampai berapa? Tambah 3 sampai berapa ujungnya? Yang hasilnya adalah 55. Nah, nanti ketemu bahwa nanti di sini ujungnya adalah sampai 10. 10. Nah, apakah jawabannya 10? Kadang orang terjebak. Jawabannya 10. Padahal kalau kita perhatikan, jumlah orang itu adalah n+1. Jadi kalau ini kita ibaratkan ditambah sampai n, maka orangnya adalah n+1. Nah, jadi jawabannya adalah 11. Itu cara pertama. Ya, cara kedua itu bisa pakai, sama sih ya. Cara kedua juga sebenarnya pakai ini sih. Cuma nih ngitungnya pakai Gauss ya. Jadi N dikali N+1 kurangi 2 sama dengan 55. Nah, jadi kalau sesuatu yang berurutan dijumlahkan itu Bapak Ibu, kita bisa pakai ini nih. Ya, N-nya itu adalah banyaknya bilangan yang dijumlahkan. N dikali N-1. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya yang 3 ini 6. N-nya 3, N-1-nya 2. Berarti 3 ya dikali 2 dibagi 2. Oh enggak yang ini ya. 3. 3 ya untuk yang 3. 3 di ini. Kalau ini 4, N-nya 4. 4 kali 4 kurang 1, 3. 12 dibagi 2, 6. Benar ya? Nah, jadi ini untuk N-nya. Dari sini adalah N-nya 11. Oke, jadi ada 11 orang. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau di screenshot. Saya tunggu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, wah sudah mulai ramai nih ya. Sudah 12, 11 peserta. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 5. Nanti yang terlewat screenshot akan saya ulang dari nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Ani menimbang sebuah gelas yang berisi air sepertiga bagiannya. Itu beratnya 280 gram. Ketika gelas tersebut diisi 4/5 bagiannya, beratnya jadi 504 gram. Berat gelas tersebut ketika kosong adalah, nah yang ditanya adalah berat gelas ketika kosong. Silakan, saya kasih waktu sampai 4:35 deh ya. 4:35 silakan dijawab Bapak Ibu ya. Kirim jawabannya ke KPM Ardianto ya, jangan ke everyone. Ke chatnya, jangan ke everyone, ke KPM Ardianto. Gelasnya awalnya berisi sepertiga, itu beratnya 280 gram. Kalau isinya adalah 4/5, beratnya 504 gram. Berat gelas tersebut ketika kosong adalah, jadi di sini Bapak Ibu ada berat air dan berat gelas ya.
Harus diidentifikasi dulu tuh berapa masing-masing. Ini menyelesaikannya dengan eh aljabar ya. Ini soal-soal aljabar nih. Ini dengan sistem persamaan linear dua variabel nih, Bapak Ibu. Ya, aku cucur. Pakai aljabar, sistem persamaan linear dua variabel. Variabel pertama adalah berat air dan yang kedua adalah berat gelas. Ini Bapak Ibu bisa mudah dengan dapat berat airnya. Berat air dalam gelas penuh, maksudnya gitu ya. Karena ini kan diketahui sepertiganya sama 4/5-nya. Belum ada yang jawab, Bapak Ibu saya spill ya, ininya ya, clue-nya ya. Oke. Misalkan berat gelas kosong itu adalah A dan berat air yang memenuhi gelas adalah B. Ya, air yang memenuhi gelas. Berarti kalau di sini kita buat persamaan yang pertama adalah A ditambah sepertiga B itu 280. Persamaan kedua, A ditambah 4/5 B sama dengan 504. Nah, silakan dilanjut Bapak Ibu. Dengan metode eliminasi boleh, substitusi boleh ya. Nanti Bapak Ibu dapat salah satu variabelnya, maka yang ditanya apa sih nih? Gelas kosong ya. Bu Yuni, betul, good job. Baru satu nih Bapak Ibu yang betul nih. Ini tipe soal aljabar atau aritmatik Bapak Ibu. Langkah pertama Bapak Ibu harus membuat atau menerjemahkan dari soal ke bentuk persamaan matematika. Itu. Kalau sudah sebentuk seperti ini, itu sudah apa ya 80% lah kalau bisa saya bilang, tinggal nanti hitungan matematikanya saja. Ibu Aulia sudah betul nih, Aulia Pak Bapak Pak Ibu nih. Mohon maaf kalau salah ya. Bu Aulia betul.
Sudah dua yang betul. Ini kan udah sama-sama A, tinggal dikurang. Nanti dapat B-nya. Dapat B, bisa cari A. Tinggal disubstitusi, ke bisa ke persamaan satu, bisa ke persamaan dua. Udah, nanti ketemu A-nya. Ibu Novita, oke, betul juga. Sudah tiga orang. 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. 437 kita bahas. Ibu Syifa, Salbiah, betul Bu? Betul. Oke, 4 orang, betul. Oke, sudah 437 Bapak Ibu kita bahas ya. Oke, kita kurangi. Jadi kita pakai metode eliminasi ya. Kita kurangi, maka nanti A-nya kan dikurangi jadi nol ya. Wah, ini jawab lagi nih. Abi Rais, Pak Abi Rais betul. Dan juga Bu Ajeng, betul juga. Berarti berapa orang nih? 6 ya. 6 orang, sudah betul sip. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini dikurangin nanti A-nya kan habis ya. Bisa sepertiga sama 4/5. Karena ini lebih besar kan berarti ini dikurangi yang ini ya. Kita cari selisihnya. 4/5 dikurangi sepertiga, itu 7/15. Jadi 7/15 B sama dengan 224. B-nya berapa? B-nya 480. Nah, ini adalah berat air kalau penuh. Nah, kita substitusi B-nya. Bisa ke ini boleh, persamaan pertama, persamaan kedua juga boleh. Kita substitusi, maka kita dapat A sama dengan 280 kurangi sepertiga kali 480. Jadi jawabannya 120 gram. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu kalau mau di screenshot untuk dipelajari lagi. Saya hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Next, kita lanjut soal nomor 6. Selamat. Di kelas 3A ada 12 murid laki-laki dan 14 murid perempuan. Ada 15 murid yang memakai kacamata dengan 6 diantaranya adalah murid perempuan. Berapa murid laki-laki yang tidak? Nah, ini sederhana berhitungnya, hanya tinggal memahami kalimat soal Bapak Ibu. Literasinya saja nih. Ibu Novita betul, Ibu Siva juga betul. Bu Aulia betul, Ibu ya ini. Saya mohon maaf kalau salah sebut ya Bapak Ibu ya. Ibu Firdani
betul. Bu Ulfatul jawabannya jangan ke everyone, Bu. Ke guru, ke KPM Ardianto ya. Nanti saya respon di chat, betul atau salahnya. Oke, oke, sudah ya. Bu Ajeng Ayuning sudah betul. Yang jawabannya 5 coba lagi. Ibu Yuni sudah betul. Oke. Bapak Rizal Abu Syafiq betul. Coba lebih teliti lagi Bapak Ibu ya. Jadi soal ini tuh soal tipe mudah, tapi tinggal kecermatan dalam eh, memahami soal saja. Karena hitungannya tidak sulit ya. Kalau soal tadi kan sebelumnya, ini diapain ya? Kan ada pertanyaan seperti itu ya mungkin ya. Cara ngerjainnya gimana ya? Tapi kalau soal ini kan, oh kita udah tahu nih. Cuma tinggal ketelitian aja. Bu Nunik, betul. Oke, Bapak Abi Rais betul. Ibu Farha betul. Sama Ibu Ulfatul Wahidah juga betul. Oke, baik kita bahas ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah banyak yang menjawab dan sudah tepat. Oke, jadi kalau seperti ini bisa kita satu-satu dulu Bapak Ibu ya. Pertama, misalnya kita lihat jumlah muridnya. Kita tinggal jumlahkan nih dari yang laki-laki ditambah yang perempuan. Oh, ada 26 murid ya. Lalu 15 murid pakai kacamata. Berarti yang tidak berkacamata ada 11. Gitu. Jadi berproses. Nah, nah 6 muridnya adalah perempuan. 6 murid yang berkacamata adalah perempuan. Berarti jumlah laki-laki yang berkacamata adalah 15 dikurangi 6. Berarti 9. Oke, berapa laki-laki yang tidak memakai kacamata? Berarti 12 laki-laki kita kurangi sama 9. Jadi 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya 3. Tadi beberapa ada yang jawabannya 4. Mungkin ada salah ngitung ya. Oke, silakan kalau mau diskusi Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut soal nomor 7. Hari ini, Nala mengikuti babak penyisihan lomba matematika yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari di tahun bukan kabisat. Babak final lomba tersebut akan dilaksanakan dalam 67 hari lagi. Pada hari dan tanggal berapa babak final dilaksanakan jika lusa Nala harus mengikuti upacara hari Senin di sekolah. Jadi ini harinya belum dikasih tahu nih Bapak Ibu, cuma tanggalnya. Kasih tahu tanggal, Bapak Ibu cari hari. Habis itu 67 hari kemudian itu tanggal berapa dan hari apa. Jadi informasi atau pengetahuan tentang jumlah hari itu penting juga Bapak Ibu ya. Di Olimpiade itu sering. Ibu Siva betul. Ibu Aulia betul. Ibu Ulfatul tanggalnya berapa Bu? Tanggalnya belum. Harinya sih sudah benar. Tanggalnya belum. Bu Farha cek lagi Bu. Bu Ajeng harinya belum. Yang lengkap ya, hari dan tanggal. Yang diminta itu adalah eh, hari dan tanggal. Oke. Eh, Ntar. Bu Ajeng betul. Bu Nunik cek lagi. Ya. Bu Ulfatul sudah betul. Bapak Rizal, Abu Syafiq cek lagi. Ibu Farha cek lagi. Bapak Abi Rais betul. Ibu Yuni cek lagi. Coba lebih teliti lagi Bapak Ibu. Pertama tentukan dulu harinya. Ini kan harinya belum dikasih tahu ya, cuma dikasih tahu lusa itu akan upacara. Itu klunya. Setelah itu 67 hari. Jangan lupa Februari ada berapa hari, Maret berapa hari, April berapa hari. Nah, kalau itu salah, ya salah Bapak Ibu ya. Jadi perlu juga informasi ininya. Bapak Abi Rais betul, Ibu Nunik masih belum. Mbak Ibu Firdani betul. Oke, bervariasi nih jawabannya ya. Ada yang sudah tepat, ada yang betul harinya salah tanggal, ada yang salah tanggal, salah hari. Ini juga sering Bapak Ibu, soal-soal kaitan dengan hari. Yang perlu Bapak Ibu hafal ya hari dalam bulan dari Januari sampai Desember. Ibu Farha harinya salah tapi tanggalnya benar.
Ibu Soleha jawabannya di di KBM Ardianto ya Bu, jadi everyone. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan. Oke. Banyak hari pada bulan Februari itu pada saat bukan tahun kabisat itu 28 ya. Ibu Novita betul. Kalau tahun kabisat 29. Jika Nala mengikuti upacara hari Senin ya, maka 2 hari sebelumnya dia di soal dibilang lusa Nala ikut upacara. Berarti hari ini tuh adalah 26 Februari adalah 2 hari sebelum hari Sabtu. Hari Senin, yaitu hari Sabtu ya. Nah, Sabtu 26 Februari. Lalu 67 hari yang akan datang bertepatan dengan, nah kalau dari segi hari, kita tinggal bagi saja dengan 4. Dengan 4, dengan 7. Kita bagi dengan 7, sisanya itulah kita tambahkan ke harinya. Bagi 7, sisanya 4. Dari hari Sabtu tambah 4, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Nah, itu Rabu untuk harinya. Sementara untuk tanggalnya, itu kita harus menghafal, tidak ada cara lain ya. Jadi Februari 2 hari karena tinggal 27, 28. Maret 31 hari, lalu Aprilnya adalah 30 hari. Jadi jawabannya Rabu 4 Mei. Silakan kalau mau diskusi, kalau udah ditanyakan silakan Bapak Ibu ya bisa langsung ya. Bisa lewat chat atau lewat suara boleh. Silakan di screenshot. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Maka jika X sama dengan 2 tambah 3 per 2 tambah 3 terus ya. Mak jika, maka nilai X plus 5 adalah, nilai yang ditanya adalah nilai X plus 5. Soal ini sebenarnya ada dua jawaban Bapak Ibu ya. Cuma kalau di aslinya di PG-nya itu cuma ada satu. Tapi kalau Bapak Ibu jawabnya di antara dua itu saya benarkan. Mungkin banyak yang masih belum tahu cara mengerjakan soal seperti ini bagaimana, nanti saya bantu jelaskan. Ibu Syifa Salbiah betul. Oke, saya bantu kasih clue ya Bapak Ibu ya. Oke, X itu kan seperti ini Bapak Ibu ya. Yang dikatakan X itu adalah seperti ini. Ini kan bawahnya tidak terbatas.
Nah, sebenarnya secara logika kita bisa buat juga seperti ini. Jadi X di sini sama dengan 2 plus, nah yang ininya tuh, yang di sininya tuh itu kita simbolkan dengan X, kan sama aja sebenarnya. Karena tidak sembawanya tidak terbatas ya. Gitu Bapak Ibu ya. Idenya di situ. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, si penyebutnya itu yang tidak terputus itu sebenarnya adalah X. Nanti jawabannya dalam bentuk X-nya itu berapa. Karena nanti kan jadinya persamaan kuadrat ini. X-nya ada nanti di sini kan dikali X, kanan kali X, kiri kali X, maka ada X kuadrat. Nah, karena nanti X-nya itu ada dua sebenarnya jawabannya ya. Akarnya itu ada dua. Akar persamaannya ada dua. Jadi Bapak Ibu boleh jawab salah satunya. Karena nanti soalnya PG ya. Ini saya hanya sengaja saya hilangkan biar mencoba menghitung. Ini tinggal dilanjut Bapak Ibu. Ya, cari X-nya. Di mana X sama dengan 2 plus 3 per X. Oke. Ibu Aulia betul. Sip. Sudah dua orang. Oke. Lanjut. Bapak Abi Rais betul. Ibu Novita juga betul. Ibu Solihah betul. Ya, bisa Pak. Pak Abi Rais. X-nya bisa kedua-duanya itu bisa. Cuma yang ditanyain X plus 5 Pak. Jadi di pilihannya itu memang positif semua. Di pilihan gandanya ya. Tapi X-nya negatif pun bisa, tidak ada masalah. Oh, dalam kasus ini ya, maksudnya dalam kasus soal ini memang tidak bisa karena di sini positif ya. Positif, harus positif karena hasilnya tidak ada yang negatif. Jadi yang digunakan hanya yang positif betul-betul. Maksudnya seperti itu ya. Karena kan ini positif ya. Jadi kalau saya masukin pilihannya deh ya. Pilihannya itu
Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ubah ya, kita kalikan X kedua buah ruas. Jadi X kuadrat sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 3 ya. Kedua ruas dikalikan X, jadinya X kuadrat sama dengan 2X ditambah 3. Nah, kita buat dalam bentuk sama dengan 0, jadi X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Di sini kita cari akarnya ya. X min 3, X plus 1. Nah, nilai X-nya 3 atau min 1. Sementara kalau di sini kan pilihannya 8 ya. Tapi memang kalau X-nya min 1 pun secara logika tidak bisa ya. Karena ini positif kan. Maksudnya yang diambil hanya yang ini. X-nya 3. Baik, silakan Bapak Ibu di screenshot. Saya hitung sampai 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Next, kita soal nomor 9. Pak Ridwan mengundang anak-anak yatim untuk makan bersama di rumahnya. Acara tersebut dihadiri oleh 155 anak dan setiap anak diberikan satu paket sembako yang akan dikemas di dalam paper bag. Di dalam toko, maksudnya di dalam toko paper bag, ya mau beli paper bag nih Bapak Ibu. Di dalam toko paper bag itu ada dua kemasan paper bag, ya. Bukan kemasan ukuran paper bag ya bukan, tapi apa ya, paket penjualannya. Ada yang paket besar, jadi paper bagnya isinya 20, isi kecil itu 20, yang kecil itu isi 20 paper bag, tapi paper bagnya ukurannya sama nih. Ukurannya sama semua, baik yang isi 20 atau 60 itu sama ukurannya. Cuma jumlahnya saja yang berbeda. Kalau yang paketan kecil itu isinya 20 paper bag, harganya 19.000. Kalau yang paketan besar ya, atau kemasan besar itu ada 60 paper bag dengan harga 55.000. Berapakah jumlah uang paling sedikit yang digunakan untuk membeli paper bag tersebut agar bisa untuk 155 anak? Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kemasan kecil ini bukan ukuran paper bag-nya yang kecil, bukan. Tapi paket penjualannya itu kecil karena isinya cuma 20. Yang satu lagi paket pembeliannya besar karena isinya 60. Maksudnya seperti itu. Ibu Siva betul. Ibu Novita betul. Jadi misalnya oh mau beli paket yang paper bag besar semua, yang paket besar. Jadi kan dapat 180. 60 kali 3 bisa. Ah, totalnya berapa? Oh, kalau itu ternyata kemahalan. Saya kurangi yang besarnya berapa, yang kecilnya berapa itu boleh. Sampai dapat yang paling kecil ya Bapak Ibu. Bu Aulia betul. Ibu Solihah betul. Ibu Ulfatul Wahida betul. Oke, sudah banyak yang betul. Silakan Bapak Ibu yang belum ketemu.
Ibu Firdani betul. Ya. Jadi saya kasih contoh satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya, oh pakai tiga kemasan besar, itu harganya 165.000. Dengan dapatnya itu 180 per bag. Ibu Farha betul. Kalau kita mungkin belinya yang besar semua ya Bapak Ibu ya. Karena lebih murah kan harga satuannya ya. Kan kalau yang 20 per bag itu kalau di sini 60 kan dia dikali 3 harganya 57.000 ya lebih mahal ya. Cuma kalau ini kaitannya dengan kebutuhan cuma butuh 155 dengan kebutuhan segitu berapa uang paling kecil yang bisa kita keluarkan. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Atau masih ada yang coba menghitung? Saya tunggu 1 menit lagi. 5 lewat 8 kita bahas. Ibu Yuni betul. Oke, lanjut ya. Jadi tiga kemasan besar, satu kemasan kecil, tiga kemasan besar, dua kemasan kecil, 165.000. Kita kurangi kemasan besarnya ya. Dua kemasan besar, satu kemasan kecil masih masih nutup ya Bapak Ibu ya. Karena 120 di dua, oh sorry ini dua maksudnya ya. Dua kemasan besar dan dua kemasan kecil nih maksudnya nih. Nah, dua kemasan besar 120, 110 ditambah dua kemasan kecil 38.000. Jadi totalnya 148. Berarti paper bag-nya ini adalah eh, 120 ditambah 40, 160 ya, masih nutup ya. Lalu satu kemasan besar, lima kemasan kecil, itu 150.000 ya, 150.000. Nol kemasan besar dan 8 kemasan kecil, itu 152.000. Jadi yang paling murah itu adalah yang 148 ya. Jadi dua paper bag besar dan dua paper bag kecil. 120 ditambah 40, 160. Jadi yang ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada silakan bisa ada screenshot. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor terakhir. Tapi saya ada satu soal tambahan nanti ya di akhir. Pada gambar berikut ini, ABCD merupakan persegi panjang dengan AD 20, AB-nya 12, titik E dan F ada di titik tengah, sisi AD dan CD. Titik G merupakan titik potong EF dan BD. Pertanyaannya, berapakah selisih luas segitiga BEG dengan luas segitiga DFG? Yang warna biru ini Bapak Ibu ya, yang besar dan yang kecil. Ibu Siva betul. Geometri ya, dari tadi kayaknya belum ada soal geometri nih, baru ini ya. Silakan dijawab Bapak Ibu ya.
Ibu Soleha betul. Oke, sudah dua peserta betul. Ini clue-nya Bapak Ibu pakai persamaan. Jadi persamaan yang satu tuh yang kita sudut pandang yang besar ini Bapak Ibu. EDB. EDB ini kan ada yang putih sama yang ini kan. Nah, ini berapa? Nyari luasnya bisa nih kalau EDB. Cari luas EDB kita bisa. Lalu kita cari luas EDF. Ini juga bisa. Terus kita kurangi Bapak Ibu. Nah, yang ini kan yang putih kan saling mengurangi nanti. Maka sisa yang besar ini yang biru. Gitu clue-nya Bapak Ibu. Bu Yuni cek lagi. Baik, bos. Saya kasih ini Bapak Ibu ya. Hint ya, atau clue ya. Nah, jadi kita lihat sudut pandangnya yang BED. BED itu kan setengah kali ED kali DC. Ya, karena tingginya di sini tegak lurusnya ya. Oke. BED setengah kali ED kali DC. Itu setengah kali setengah 60. Nah, BED itu adalah BEG ditambah EDG sama dengan 60. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu coba cari EDF. Nanti kan EDF itu sama dengan DG, DGF ditambah EDG. Nah, nanti ada EDG dua kali tuh. Tinggal dieliminasi. Nanti Bapak Ibu udah dapat BEG kurangi DGF sama dengan berapa selisihnya.
Oke, langsung banyak yang betul nih. Bu Olia, Bu Yuni, sama Pak Abi Rais betul. Bu Nunik juga betul. Jadi gitu Bapak Ibu ya, soal geometri itu tricky ya. Kelihatannya susah, tapi ternyata ada eh, cara-cara yang bikin itu jadi mudah. Baik Bapak Ibu kita bahas ya. Sudah banyak yang betul. Jadi untuk mencari DF dengan cara yang sama, setengah kali DE kali DF sama dengan 30. Nah, ini persamaan kedua adalah DFG ya, yang biru ini ditambah yang putih EDG sama dengan 30. Nah, ini kita kurangi persamaan satu sama persamaan dua. Ininya habis kan? Nol kan jadinya. Gitu. Jadi sisanya tinggal BEG kurangi DFG sama dengan 30. Udah. Silakan Bapak Ibu di screenshot. Saya ada satu soal tambahan ya. Kita selesaikan sampai 5.30. Satu soal lagi, silakan screenshot dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, soal terakhir Bapak Ibu. Hasan merupakan anak yang senang berbagi kepada temannya. Ia mempunyai lebih dari 100 coklat untuk dibagikan kepada beberapa temannya. Jika ia membagikan kepada 2, 4, 5, atau 6 teman dengan jumlah yang sama banyak, maka coklatnya itu akan tersisa 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Hasan membeli beberapa coklat lagi. Kita nggak tahu nih coklatnya berapa. Membeli beberapa coklat lagi, sehingga coklatnya sekarang itu kalau dibagi ke 9 orang, itu sama banyak. Nggak ada tersisa. Artinya jadi kelipatan 9 tuh. Yang ditanya, berapa banyak coklat paling sedikit yang dimiliki Hasan setelah membeli coklat tambahan? Nah, yang ditanya itu setelah membeli coklat tambahan. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu ya.
Ibu Farha betul, Ibu Ulfatul cek lagi. Cluenya cari tahu dulu Bapak Ibu, coklat mula-mulanya berapa. Nanti penjumlahannya coklat setelah belinya itu ketahuan ketika kan kita tahu kelipatan 9 ya. 2 menit lagi kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi silakan yang masih menghitung, saya beri waktu 2 menit lagi. Bu Aulia cek lagi, Bu Firdani cek lagi. Oke, kita bahas Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita cari dulu jumlah coklat mula-mula. Cluenya apa? Di soal ini dikatakan kalau dia bagi kepada 3, sisanya 2. Kalau bagi pada 4, sisanya 3. Kalau bagi pada 5, sisanya 4. Kalau bagi pada 6, sisanya 5. Nah, dari sini itu ada satu kesamaan Bapak Ibu. Bahwa sisanya itu selalu berselisih satu dengan pembaginya. Ya, sisanya itu selalu berselisih satu dengan pembaginya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita tambahin satu si coklat ini, itu akan habis. Akan habis dibagi 3, 4, 5, atau 6. Ya, karena dikurangi satu, kalau dikurangi satu dia akan bersisa 2, 3, 4, 5. Berselisih satu dengan pembagi. Berarti kan kalau dijumlahin satu dia akan habis tuh. Nah, maka logikanya bahwa coklat ini adalah kelipatan dari 3, 4, 5, dan 6. Kita kurangi satu gitu. Ya. Atau KPK dari 3, 4, 5, 6 lalu dikurangi satu. Nah, KPK 3, 4, 5, 6 di sini yang perlu diketahui adalah dia di atas 100 punya coklatnya ya. Kalau 3, 4, 5, dan 6 itu KPK-nya adalah 60 ya. 60 Bapak Ibu ya, betul ya. KPK-nya adalah 60. Nah, di sini ada clue-nya bahwa dia lebih dari 100 coklat. Berarti 60 tidak bisa kali 2, 120. Nah, 120 udah memenuhi nih. KPK apa kelipatannya sudah masuk, kelipatan 3, 4, 5, 6 dan juga di atas 100. Berarti coklat mula-mulanya yang paling sedikit itu yang mungkin adalah 119. Nah, karena dia beli lagi dan itu habis untuk 9 orang, maka hasil pembelian yang kedua itu harus habis dibagi 9. Ciri habis dibagi 9 adalah
angka penyusunnya habis bagi 9. Atau kalau ini kita bagi 9 kan sisa 2 ya Bapak Ibu ya. Maka harus beli 7 lagi. Maka total coklatnya adalah 126. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak bisa di screenshot. Setelah itu kita tutup dengan doa dan saya tampilkan kembali dari nomor 1 sampai nomor 11. Kalau untuk mau screenshot ya.